Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Mita Suyanti Marbun, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun yang menjadi fasilitator saya di dalam pendidikan guru penggerak yaitu Bapak Tumilia. Dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Tulus Haryanto Menalu SPD. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk tugas ini, saya akan menceritakan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul ini. Selain itu, saya juga menyampaikan sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan saya akan praktekkan di sekolah dan kelas saya. Saya akan konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya, di kelas, dan sekolah. Ada 3 pertanyaan pemantik yang perlu saya jawab dalam membuat kesimpulan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup, tumbuhnya anak-anak. Pendidikan seharusnya membantu anak-anak mengarahkan mereka dalam proses tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Maksudnya adalah pendidikan perlu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka selamat di dunia dan di akhirat, sehingga akan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, saya menggunakan hukuman atau sanksi untuk mengubah perilaku murid yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Karena saya percaya bahwa ketakutan dapat menghasilkan perubahan. Tetapi saya menyadari bahwa hal ini hanya efektif secara sementara dan tidak mendukung perubahan yang berkelanjutan karena tidak didasari pada kesadaran pribadi murid. Selain itu, saya menyadari bahwa pendidikan yang saya lakukan terlalu berpusat pada guru dan kurang melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Saya ingin memperbaiki pendekatan saya dengan lebih menekankan pada pengembangan kesadaran diri murid dan mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya terkadang masih menghiraukan perbedaan karakteristik murid, dan ini mengakibatkan semua murid saya anggap sama. Adapun pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya tentang pendidikan telah mengalami perubahan. Saya kini percaya bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang mengarahkan dengan sadar dan ikhlas, mengingat setiap anak memiliki keunikan tersendiri.
Saya berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan pendidikan yang mendukung bagi setiap anak, yaitu sesuai dengan apa yang anak butuhkan. Dalam mengarahkan, saya akan mengadopsi trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, artinya memberikan teladan, di depan memberikan contoh. Ing madio mangun karso, di tengah-tengah anak, yaitu membangun motivasi, supaya anak mengembangkan ide-ide atau gagasan yang mereka miliki. Dan yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberikan dukungan, dorongan, supaya berkembang sesuai potensi yang mereka miliki. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selanjutnya di kelas dan di sekolah, saya akan mengembangkan model pembelajaran yang beragam, disesuaikan dengan materi yang diajarkan dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar murid. Selain itu, pembelajaran akan berfokus pada murid, memberi mereka kebebasan, menyuarakan pendapat, dan ide mereka. Saya juga akan menyediakan kegiatan ice breaking untuk membantu memulihkan fokus dan semangat belajar anak-anak, seperti yang saya ikuti dalam pendidikan guru penggerak ini. Karena pembelajaran akan menjadi semangat jika sering-sering diberikan dengan ice breaking pada awal pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.